Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Jumat 3 Juni 2022. Hari ini kita memasuki novena hari ke-8. Tema renungan hari ini, tetaplah setia. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15-19. Renungan hari ini dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PRR. Doa akan dibawakan oleh para suster yang tergabung dalam tim doa kekuatanku channel. Mari Bapak Mama, Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita siapkan hati untuk memulai doa kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Intensi novena kita pada hari ini, kita berdoa untuk para orang tua, keluarga-keluarga Katolik. Kita mohon berkat karunia Roh Kudus untuk selalu menyertai mereka, sehingga mereka selalu menebarkan kasih dan kebaikan dalam menjaga dan mendampingi anak-anak generasi penerus gereja dan bangsa. Kita juga berdoa untuk kaum muda, semoga dilindungi para kaum muda kita, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi orang muda yang bertanggung jawab untuk gereja dan bangsa. Hindarilah juga mereka dari tindakan-tindakan kejahatan yang akan merusak masa depan hidup mereka. Kita juga berdoa bagi para difabel dan orang sakit. Kita mohonkan untuk para kaum difabel dan orang sakit, semoga mereka mendapatkan kasih dan perhatian yang sempurna, sehingga aliran kasih yang mereka terima dari sesama memberikan kekuatan dan ketenangan bagi mereka. Kita juga menyerahkan dan berdoa bagi gereja dan bangsa. Semoga gereja dan bangsa kita senantiasa selalu dilindungi dan mohon perdamaian, kerukunan dan persatuan antar umat beragama.
Mari kita satukan intensi kita ini dengan berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetaplah setia. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Hari ini peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Pembelaan akan kebenaran dan keluhuran Yesus yang dilakukan oleh Santo Carolus dan kawan-kawan membawa kematian, di mana mereka dibunuh di Afrika, terutama di Uganda. Penganiayaan dan pembunuhan atas orang-orang Kristen, termasuk Santo Carolus dan teman-temannya, disebabkan karena ajaran tentang Kristus yang diwartakan oleh Santo Carolus dan kawan-kawan. Pewartaan yang dijalankan oleh Santo Carolus sangat bertentangan dengan adat dan kebiasaan kafir orang-orang yang berada di Uganda. Perdagangan budak, poligami, dan pemerkosaan anak-anak dianggap sebagai hal yang biasa saja. Kehadiran para misionaris Katolik pada masa itu untuk mewartakan Kristus dianggap sebagai penghalang praktek adat istiadat dan kebiasaan yang mereka hidupi selama itu. Dengan demikian, para penguasa setempat berusaha membunuh para misionaris pewarta kebenaran, yakni Santo Carolus dan kawan-kawannya. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, Injil yang kita dengar hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus mempertanyakan akan kasih dan kesetiaan para murid-Nya, teristimewa kepada Simon Petrus. 3 kali Yesus bertanya akan kasih dari Petrus terhadap dirinya. 3 kali pula Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dari peristiwa ini, ada 3 hal yang harus kita ketahui dan renungkan, bahwa melalui pertanyaan yang sama itu, Yesus mau menguji ketulusan kasih kita kepadanya, menguji perbuatan-perbuatan kita, serta menguji kesetiaan kita kepadanya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam hidup kita akan ada sikap kesetiaan, baik dalam perkara-perkara yang mudah maupun yang sulit. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita sangat membantu, terutama di masa penantian ini. Roh Kudus hadir dan mengingatkan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan juga untuk membimbing kita tetap berjalan pada jalan kebenaran yang dijanjikan oleh Allah sendiri sebelum Ia terangkat ke surga. Marilah dalam masa-masa ini kita tetap berharap pada Roh Kudus, membiarkan diri kita dibimbing, sehingga jika waktunya tiba, kita didapati sebagai murid yang setia dan tulus dalam setiap tindakan kita, seperti yang ditunjukkan oleh Santo Carolus dan teman-teman. Amin. Marilah kita berdoa.
Datanglah ya Roh Kudus, kobarkanlah hati kami dengan api ilahi-Mu. Engkaulah sumber kebenaran, cinta, kekudusan, pengajar, penasehat, dan pembimbing yang berasal dari Bapa dan Putra. Kami memuji-Mu dan mencintai-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajarilah kami untuk mengenal dan mencari Tuhan. Isilah hati kami dengan rasa takut akan Tuhan, dan penuhilah jiwa raga kami dengan cinta yang besar baginya. Berilah kami kesabaran dan ketabahan, dan jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Dengan rela kami mau mendengarkan bisikan-Mu, dan setia dalam tugas serta bersyukur, memuji dan mengasihi Dikau untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada doa dan permenungan hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.